Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung kembali bersama Mari di sini. Baik, sekarang Mari akan tarik pembacaan asmara cinta segitiga. Nah, di sini kita akan pakai dua kartu tarot, pakai dua deck tarot untuk melihat energi dia bersama dengan pasangan sahnya dan energi dia dengan pasangan selingkuhannya ya. Namun seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, Ocik Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya akan kebolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang hendak Mari sampaikan di sini ya. Oke, untuk kamu yang mau personal reading, silahkan masuk ke deskripsi box. Di sana sudah tertera nomor WhatsApp yang bisa kamu hubungi untuk terkoneksi langsung dengan Mari ya. Tapi tentu saja untuk personal reading ada pertukaran energinya, tidak bisa Mari lakukan dengan gratis ya. Karena ayo kita pakai prinsip hidup untuk menghidupi. Oke, baik. Kita langsung aja mulai dengan melihat energi antara dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Si dia ini bisa aja sih sebenarnya tuh kamu sendiri ya. Misalnya kalau kamu tuh terlibat di urusan asmara cinta segitiga, kamu ngelihat bagaimana hubungan kamu dengan pasangan sahnya kamu dan bagaimana hubungan kamu dengan selingkuhannya kamu kayak gitu ya. Ya, bisa-bisa aja. Ya, oke, baik, langsung aja bagaimana hubungan si dia dengan pasangan sahnya ya, energi teraktual antara mereka berdua. Oke, ada di situ energi dari Temperance. Ini bagus sekali sesungguhnya, Four of Wands di sana, kemudian ada Judgment, kemudian di sini ada mantap. Ini kartu mantap ya. Ini kartu bagus, terlepas dari kamu senang ataupun tidak ya. Mana tahu kamu jadi orang kedua gitu kan. Oke. Oh gitu. Iya, baik. Nah, jadi kalau Mari rasa ada pertumbuhan dalam hubungan ini ya. Ada semakin bertumbuh di sini, semakin membaik keadaan antara si dia dengan pasangan sah. Walaupun mungkin kemarin hari itu dari energi si dia ini sendiri ya, si dia ini yang kayak mungkin mengalami kejenuhan gitu ya. Mungkin mengalami ada beberapa hal yang kayak kecewa. Nah seperti itu ya. Entah di situ dia, katakanlah ya modelannya si dia ini tuh kayak lebih cenderung banyak pasifnya. Atau mungkin tadinya dia tuh tidak berharap apa-apa terhadap pasangan sahnya. Karena barangkali di sini rasa ketertarikan kepada pasangan sah mungkin masih belum tumbuh gitu ya. Nah, jadi kalau interaksi di antara keduanya, Mari lihat itu lebih banyak dibangun oleh pasangan sahnya ini gitu ya. Entah di situ memang ada sambutan baik dari si dia ini ataupun tidak. Tapi kalau Mari lihat, ini pasangan sahnya fokus banget ya dalam hubungan mereka ini. Fokus banget gitu. Jadi terlepas dari si sah ini paham bahwa dia diselingkuhin ataupun tidak. Namun kalau Mari lihat, energi satu-satunya ya, energi satu tempat dia mengerahkan energi satu-satunya itu hanya kepada hubungan mereka ini. Jadi nggak yang pecah-pecah. Jadi ibaratnya gini, kalaupun dia paham bahwa dia kondisinya sedang diselingkuhin, saya rasa di situ dia lebih tidak mau menyibukkan diri untuk memisahkan lah, katakan gitu ya. Tapi ini terutama untuk energi belakangan, nggak tahu. Mungkin kemarin-kemarin ada upaya-upaya, tapi ini kan pembacaannya kita energi terkini ya, energi terbaru di sini. Jadi tidak mau ngerepotin dirinya dia sendiri ya untuk misalnya wah itu dia dengan selingkuhannya tuh mesti dipisah gitu ya, mesti mereka tuh mesti nggak jadi gitu ya. Saya rasa energi-energi seperti itu enggak, apalagi dengan ada kartu The Fool di sini gitu ya. Jadi kartu The Fool ini kok kayak ceritanya memulai awalan baru. Nah jangan-jangan ini bisa kayak ceritanya baru-baru aja menikah, barangkali kayak gitu ya nih ya, dia dengan pasangan sahnya ini
bisa aja, atau ini memulai siklus kehidupan yang baru. Nah, mungkin itu lebih tepatnya ya, dengan simbol dari 2 kartu di sini. Gitu. Jadi ini kayak yang memulai sebuah lembaran kehidupan baru, dan ini dimulai dengan cara hati yang lapang gitu ya. Mungkin di situ tidak terlalu banyak ekspektasi yang macam-macam. Ekspektasi macam-macam ini dalam artian, masih belum kepikiran akan mau punya emas, berlian, bla 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 segala macam gitu, enggak. Tetapi di sini masih kayak yang ketulusan gitu ya. Harapan-harapan yang ada pun timbul di energi pasangan sahnya ini ya, itu kayak lebih, ayo kita saling tulus menyayangi, saling tulus di sini mencintai. Jika memang sempat ada gonjang-ganjing dalam hubungan ini, ayolah kita rembukan di sini. Ayo kita bareng-bareng energinya untuk kita benahin ini gitu ya. Kita beresin ini semua akar persoalan dan permasalahan. Oke, kalau ini tidak bisa diberesin, tidak bisa diurai dari kemarin-kemarin hari itu persoalan kita, ayo kita cut aja, kita putus aja, kita mulai dari nol lagi gitu ya. Jadi ini kayak ada prinsip Pertaminanya di sini, dimulai dari nol ya Pak ya Bu ya. Nah yang kayak gitu energi dari pasangan sahnya seseorang ini gitu. Jadi kayak yang, aku memaafkan kamu jika kamu telah melakukan kekeliruan, jika melakukan kesalahan, aku maafkan kamu. Nah kayak gitu. Jadi yang kayak aku tuh tidak mau lagi terbebani oleh apapun, atau untuk saat ini ya, itu tentu ujar-ujar bagi hubungan yang telah lama. Namanya hubungan telah lama itu ada aja itu ceritanya ya, ada dramanya di situ ya. Nah jadi dia bilang, aku telah memaafkan apapun itu kesalahan. Nah gitu. Atau ya kalau ini hubungannya yang baru-baru, mungkin dia masih belum mudeng apa sih yang sesungguhnya terjadi di dalam kisah kehidupan si dia ini gitu ya. Ternyata berbagi hati untuk dia ataupun orang lain. Mungkin dia di sini juga belum mudeng di situ, dan saya rasa tidak mencari-cari alasan ya. Tidak mencari-cari penyebab persoalan untuk meruwetkan diri dia sendiri. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada kesadaran-kesadaran ya. Ini ada kesadaran-kesadaran baru di sini. Kalaupun hubungan ini telah lama, itu kayak yang sadar, oh ya, sebenarnya fokusnya aku tuh mestinya untuk keharmonisan kami berdua. Nah, di sana ya. Mestinya ini untuk keharmonisan kami berdua. Gitu. Jadi oke lah, mungkin beberapa di sini ada yang telah bercerai, ada yang telah bagaimana gitu. Namun kalau mari lihat interaksi ini antara si dia dengan pasangan sahnya ini nampaknya interaksi itu interaksi yang baik banget gitu ya. Nah jadi mungkin mari akan lebih cenderung melihat pembacaan ini dari sisi rasa, dari sisi jiwa, terlepas dari bagaimana status keadaan fisik antara si dia ini dengan pasangan sahnya ini ya. Nah kayak gitu. Jadi di sini yang kayak ada energi legowo, ada energi yang lapang di sini ya, menjadi gambaran dari sahnya si seseorang ini. Nah kayak gitu ya. Tadi kayak kata Mari, ini sudah kayak datang kesadaran-kesadaran, dan memang kok kayaknya ini sah ini nampaknya itu orangnya lebih cenderung memilih damai gitu ya. Seseorang ini yang kalau Mari lihat tuh sebenarnya jiwa dia tuh lebih cenderung tuh jiwa yang adem gitu loh. Daripada konflik, nampaknya seseorang ini ya, si sahnya seseorang ini tuh jiwanya itu yang lebih, aku nggak mau tengkar-tengkar gitu ya. Aku nggak mau lagi yang kayak bikin drama dalam hidupnya aku. Nah kayak gitu. Kalau bisa yang damai, tenang gitu ya, yang bisa lebih cenderung membahagiakan. Kenapa harus merepotkan diri dengan hal-hal yang membuat sedih, yang membuat resah, gelisah. Nah yang seperti itu. Jadi kalau Mari rasa ini dari sahnya ini itu kayak yang ada kemantepan diri. Ada di situ kayak yang kemantepan ini diiringi dengan kefleksibelan jiwa. Nah kayak gitu ya.
Jadi ini kok gambarannya seseorang yang tidak mau terkukung, tidak mau terbatasi gitu ya oleh hal-hal yang memberatkan diri dia sendiri. Nah, kayak gitu ya. Dan juga kalau dilihat si dia ini, oke lah, kemarin hari itu mungkin ketertarikan kepada Sah itu menghilang, berganti dengan kebosanan, atau jika ini hubungan baru-baru, mereka masuk kepada pernikahan, mungkin masih belum banyak effort yang diberikan oleh si dia ini untuk pasangan Sahnya. Namun untuk kondisi sekarang ini, Mari rasa dia ini kayak yang tersentuh gitu ya. Dia ini kayak tersentuh banget sama perlakuan dari Sahnya ini gitu. Jadi kayak ada rasa kesadaran juga di sini ya, bahwa oh, apa yang aku cari sesungguhnya sudah aku dapet ya dalam hubungan aku dengan pasangan Sahku ini gitu ya. Kayak ada dream come true kayak gitu ya. Ya, setiap orang tuh kan mungkin ya punya ideal-ideal hidup relationship itu modelnya kayak gimana sih gitu ya. Dan kalau Mari lihat, katakanlah di situ ada 5 persyaratan atau tolak ukur bagaimana itu relationship yang asik menurut si dia ini, saya rasa 3 atau 4 bahkan itu kayak yang bisa dia temukan dari relationshipnya mereka ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini hati yang kalau Mari lihat ini lagi lapang banget ya. Ini lagi kayak adem banget, hubungannya lagi harmonis sekali gitu ya. Nah, mungkin juga di sini ada energi healing gitu ya. Energi healing di antara mereka berdua gitu. Jadi di sini sudah kayak yang sadar makna bahwa oh, ternyata kisah pertemuanku dengan dia ini sebenarnya ini kisah yang justru lebih banyak kebaikannya, lebih banyak hal-hal yang lebih menyenangkannya, sesungguhnya seperti itu ya. Kalau Mari lihat, jadi kayak ya ada energi memantaskan diri dalam posisi satu sama lain di sini gitu ya. Jadi ada kayak yang ini kayak udah paham arti tugas tanggung jawab. Nah, tadi udah ngerti arti posisi diri, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berlaku di sini gitu ya. Ada lonjakan-lonjakan kedewasaan di sini ya, ada lonjakan kedewasaan, dan kali ini tuh tidak lagi atau masih belum gitu ya, tidak lagi atau belum ditunggangi oleh kepentingan egois diri. Nah, di situ ya. Jadi kok kayaknya energi negatif lah, kalau boleh kita katakan energi negatif, itu nampaknya sedang tidak ada, atau mungkin di sini semakin mengikis, dan di sini justru tergantikan dengan hal-hal yang baik ya, justru seperti itu. Jadi ini energi yang positif banget. Take and give-nya Mari lihat di sini tuh pas, cocok kayak gitu ya, tanpa ada kayak ngerasa oh ini beban gitu ya. Enggak ada di sini. Jadi kayak yang ini benar-benar lapang. Ini kayak bahkan di situ bisa kayak nunjukin cinta ya, terutama dari si dia ini. Ada kayak gairah letupan, aku ingin bersama dengan kamu, wahai Sahku. Nah, yang model seperti itu ya, yang ini sekarang Mari tangkap gitu. Tapi lagi-lagi ini terlepas dari status mereka berdua, apakah masih tetap katakanlah suami istri atau apa kayak gitu ya. Tapi yang jelasnya kalau Mari lihat makin kesini kok energi di antara berdua ini, katakanlah di situ ada energi healing, atau di sini ada energi yang mencoba untuk menanamkan yang mana yang paling baik gitu ya, bukan yang paling benar tetapi yang paling baik, sehingga di situ kok nampaknya ada lebur dalam tindakan yang itu didorong karena batin yang tenang, batin yang damai, batin yang banyak bersyukur di sini. Nah, itu ya. Oke, dalam pembacaan si dia bersama dengan Sah ini ada energi dari Sagittarius di sana, hadir energi dari Leo, kemudian hadir energi dari siapa di sini nih? Cancer gitu ya.
Ada energi Cancer, ada energi dari Aries, ada energi dari Leo, kemudian energi dari Pisces, Scorpio gitu ya. Hadir di sini energi dari Taurus juga. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Kita tutup, tapi itu bisa hanya sekedar energi ya, bukan menunjukkan tentang zodiak dari mereka ini gitu. Oke, baik. Sekarang kita tinggalkan mereka dan kita masuk kepada pembacaan bagaimana si dia ini dengan pasangan selingkuhannya ya. Oke, baik. Semoga sama indahnya gitu ya. Oke, baik ya. Itu kan damai ya, indah tuh, damai itu indah gitu kan. Terlepas dari kayak gimana. Tapi yang jelasnya kalau Mari rasa ke energi dari si dia itu tadi dengan pasangannya itu lebih kayak energi mau ngejar gitu ya. Energi ngejar, energi yang kepingin untuk adanya penyatuan di antara mereka berdua gitu ya. Jadi kalau ada masalah itu nampaknya permasalahan ini akan mendapatkan titik terang gitu ya, dan itu titik terangnya memuaskan kedua belah pihak. Oke, sekarang masuk dia, seseorang ini dengan selingkuhannya. Oke, di situ ada Two of Wands, tapi dia kondisinya di situ reversal ya. Oke. Kemudian kita tarik energi dari selingkuhan, Nine of Wands. Oke, baik. Iya, indah ya, indah di sini. Iya. Maksudnya indah di sini tuh tidak ada beban batin di situ ya. Iya. Jadi yang kayak sama-sama paham akan posisi, paham akan ini ya kita. Oke, baik. Aku akan mengejar cintamu adalah ujar-ujaran dari si dia ini gitu ya. Ada ujar-ujaran dari si dia ini. Aku mengejarmu atau mungkin tidak mengejar, tetapi sesungguhnya aku menginginkan kasih sayangmu, katakanlah gitu ya. Memang di sini dalam bentukan cari perhatian, di situ barangkali ada. Nah, itu tadi. Memang ini nampaknya energinya stuck. Gitu ya. Dibilang mereka ini telah berputus, tidak. Ya. Dibilang hubungan ini berakhir, tidak. Dibilang juga di sini nyambung, belum tentu. Gitu. Makanya mari katakan ini kok kayaknya hubungan lebih kelihatan kondisi yang stagnan gitu. Stagnan ya. Antara maju mundur itu masih belum jelas di sini juntrungannya, arah dan tujuannya. Nah, kayak kita. Kalau mari lihat dari selingkuhan ini, ya, memang ini perkara yang sulit bagi dia, gitu. Perkara yang sulit. Jadi tadinya ya sempat gitu. Ini menjadi perkara yang sulit. Mungkin kayak yang membuat dia capek sendiri gitu ya. Ini sebenarnya apa sih, gitu. Nah, dan bahkan ada beberapa yang bilang bahwa aku babak belur ini oleh si dia, gitu ya. Kalau si selingkuhan ini bisa ngomong, aku babak belur ini sama si dia. Babak belur dalam artian di sini mungkin terlalu lama diabaikan, terlalu lama dibiarkan, atau ya barangkali di sini belakangan itu banyak konflik, gitu ya. Beberapa bulan belakangan ini banyak konflik atau adalah di situ konflik. Jadi si selingkuhan ini bisa yang nggak paham ini sebenarnya maksud dan tujuan dari hubungan ini apa sih. Nah, kayak gitu. Karena bisa juga ini si dia ini dia kayak yang juga nggak mengerti ya mengapa dia terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga, atau dia tidak mengerti atau mungkin tidak mau mikir, bahkan untuk beberapa tentu saja tidak mau mikir ini masa depan hubungan perselingkuhan ini mau gimana. Nah, kayak gitu. Untuk beberapa bisa di sini ada kesalahpahaman berikut yang hadir gitu ya. Dan ketika kesalahpahaman ini timbul,
untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini barangkali tidak terbuka jalannya. Gitu. Mungkin ngerti ada masalah tapi mundur gitu ya. Aku nggak mau nih gitu. Katakanlah misalnya kayak gini. Si dia ini merasa tersakiti ya. Ini contoh aja yo. Si dia ini tersakiti oleh selingkuhannya. Nah, katakanlah gitu. Ketika dia tersakiti oleh selingkuhannya, gitu, dia tidak bertanya, gitu ya, kamu sebenarnya menyakiti aku atau enggak nih? Atau apa sih motifnya kamu tuh, kenapa berlaku sedemikian rupa sampai menyakiti aku, gitu? Jangan-jangan ini hanya baper sendiri atau perasaan sendiri ya, perspektif yang keliru, menginterpretasikan keadaan sehingga menyebabkan sakit hati, gitu ya, kekecewaan, gitu. Nah, namun si dia ini tuh kayak yang tidak bertanya di sana. Langsung yang katakanlah di situ mungkin close komunikasi, tutup komunikasi gitu ya, menjauh dia di sini. Nah, kayak gitu. Pergi dia di sini gitu ya. Jadi dia langsung bereaksi gitu ya. Dia bereaksi, oh, kamu nyakitin aku, bereaksi gitu. Jadi akhirnya bisa di sini kayak yang ribut gitu. Ribut heboh gitu ya ceritanya. Ribut heboh dan kemudian di situ kayak yang bilang, aku mau lepas aja lah dari kamu. Gitu. Aku mau lepas aja dari kamu. Aku nggak mau lagi dengan kamu di sini. Gitu ya. Nah, tetapi walaupun dikatakan aku nggak mau lagi sama kamu, mungkin ini diawali dari mencoba menetralkan rasa hati gitu. Tapi koneksi ya, ini koneksi bisa tetap terjalin nih sampai sekarang dan beberapa waktu ke depan masih tetap terjalin, tetapi hati ini yang duluan dirapikan. Gitu ya. Hati ini yang duluan dirapikan, katakanlah seperti itu. Yang katakanlah di sini mencoba untuk membebaskan segala rasa gitu. Mencoba membebaskan segala rasa. Atau ya seseorang ini kayak menganggap bahwa si dia ini bisa yang kayak menganggap bahwa justru selingkuhannya ini yang menjauh dari dia. Gitu ya. Mungkin bukan merasa tetapi faktanya di sana si seseorang ini menjauh ya, si selingkuhan ini menjauh dari dia. Gitu. Ini bisa kayak yang dia ternyata dia yang tutup komunikasi ya, bukan si dia ini tetapi si selingkuhan ini yang menutup komunikasi karena capek gitu loh. Karena capek gitu. Karena lelah juga dalam hubungan ini. Tadi makanya mari katakan ini kayak ada energi babak belur di sini. Aku capek dengan kamu gitu, kata si selingkuhan. Gitu ya. Ketika berinteraksi sama kamu, mungkin lebih banyak ributnya, gitu ya. Lebih banyak ributnya atau mungkin lebih banyak bikin aku tuh bingung untuk ngebaca kamu. Kamu tuh ndak jujur, gitu ya. Nah, kalau si selingkuhan ini bisa ngomong sama si dia, kamu tuh nggak jujur sama aku, kamu tuh ndak jelas nyampein tentang dirinya kamu ke aku, gitu. Jadi aku nih capek, lelah aku untuk baca kamu. Nah, kayak gitu. Tapi yang pentingnya ini interaksi tuh interaksi ya ndak oke. Interaksi tuh ndak baik. Boleh memang tadi kayak kata Mari, pertemuan ada, komunikasi ada gitu ya. Bisa-bisa aja seperti itu ternyata. Namun di situ ndak asik, bawaannya tuh ndak asik. Bawaannya tuh cenderung tuh ndak enak gitu loh. Perkara sedikit bisa jadi besar. Gitu ya. Atau dalam pertemuan ini judulnya aja pertemuan, tetapi interaksi menyenangkannya, bahagianya, nah itu yang bisa aja ndak ada di sini. Ya, ndak ada di antara mereka berdua. Jadi ya tentu saja ini bisa yang kayak si selingkuhan ini, piye sih gitu ya. Kayak gimana sih gitu. Nah, akhirnya kalau Mari lihat ya, memang beberapa mungkin ini
urusannya ada ndak jauh-jauh ya. Ndak jauh-jauh ini dari urusan uang. Kok uang. Ya. Jadi bisa koneksi mereka berdua ini antara si dia dengan si selingkuhan ini. Entah ini menggarap proyek yang sama gitu ya, atau bagaimana ya, atau adakah pinjam meminjam, bantu membantu di sini gitu. Nah, untuk beberapa yang seperti itu gitu ya. Nah, tetapi terlepas dari di sini ada persoalan atau motif-motif tidak jauh-jauh dari materi, kalau mari lihat sekarang ya, kondisi dari si selingkuhan ini lebih yang kayak dia belajar ya mengenjoykan diri dia sendiri di sini. Jadi walaupun dia capek, walaupun dia lelah, tapi dia di sini kalau mari lihat mulai mencoba untuk mandiri ya, mencoba untuk ya menikmati ya hidup dia sendiri aja di sini, gitu. Jadi ini bisa yang oke lah dia ndak sibuk gitu ya, oke lah dia mungkin secara aktivitas fisik itu tidak banyak, tapi mulai yang dia menikmati aja gitu ya, dia menikmati aja apa adanya hubungan mereka ini gitu. Namun di sini energinya tuh energi yang tetap bersama tuh ya ada gitu ya, ada Two of Pentacles di sini. Energi-energi bermain bersama ini ya masih tetap ada gitu. Tapi secara garis besarnya si selingkuhan ini mari rasa dalam kondisi bahagia sekarang gitu ya. Dalam kondisi senang, dalam kondisi happy gitu ya, dengan atau tanpa si seseorang ini gitu. Jadi dia kayak bisa ngabisin waktunya dia itu bukan kayak kemarin lagi. Kalau kemarin itu kan mungkin banyak mumetnya ya, mungkin yang kemarin itu banyak resahnya dia di sini. Tapi kalau sekarang mari lihat tidak gitu. Apalagi tadi kalau dia ternyata tuh punya bisnis, dia tuh ternyata punya pekerjaan gitu ya. Saya rasa dia bisa kayak yang fokus kepada bisnis dan pekerjaannya saja. Nah gitu, tapi bukan berarti di sini telah ada niatan untuk pergi gitu ya. Oh enggak ada cerita-cerita pisah dan pergi di sini tuh enggak ada. Stuck yang ada, enggak bergerak-gerak dia. Dibilang hubungan ini semakin membaik tidak gitu ya. Semakin memburuk juga bukan. Nah yang seperti itu. Ya. Tapi yang jelasnya itu tadi, lagi-lagi ini ada energi kebahagiaan ya di si selingkuhan ini. Nah gitu. Jika misalnya selama ini si selingkuhan mendapatkan suplai bantuan secara finansial, saya rasa dia akan lebih oke lah, aku menikmati aja lah pemberian dia ini. Nah gitu ya. Jadi kayak yang tidak mau ruwet, tidak mau ribet lagi. Misalnya kalau dulu itu mau dapat uang terus diisi juga sama kamu harus ya telepon aku 100 kali dalam satu hari, atau yuk minimal dalam 1 minggu itu kamu tuh 6 hari sama aku, 1 hari sama sahmu gitu ya. Nah sekarang mari rasa mungkin tidak ada yang niatan-niatan yang seperti itu, hanya cukup kayak dapat duitnya, oke, udah sampai di situ aja gitu. Dapat duitnya udah sampai di situ aja gitu ya. Nah di sana. Nah kalau dari si selingkuhan ini mari rasa dia kayak nggak ada ngelihat ya ada problem di antara mereka. Mungkin kemarin ada, tapi kini tuh nggak ada problem, udah semua tuh udah fix, semua itu udah pas adanya katanya ya. Nah kayak gitu. Jadi dia udah yang kayak bisa enjoy, dia udah kayak bisa menikmati gitu. Jadi kalau dikatakan kayak gini, iyalah lebih cenderung dia kayak yang bisa berdamai ya sekarang nih. Udah damai aja, udah tenang aja, udah fix semua gitu. Nah, namun si dia ini kalau mari lihat mungkin sekarang ya itu tadi ya, ini bisa kayak energinya itu energi bolak-balik kalau mari lihat di sini. Ini bisa yang kayak berusaha untuk menarik perhatian dari
selingkuhannya gitu ya, atau juga bisa energi dari menolak selingkuhannya. Ini di momen yang bersamaan, seiring sejalan, ingin menarik perhatian dari selingkuhan, mungkin cemburu ya, ngelihat atau tidak senang, bukan cemburu tapi katakanlah di sini tidak senang melihat si selingkuhan kok kayaknya enjoy aja dalam hidupnya dia gitu ya, kok asik-asik aja dalam hidupnya dia. Nah gitu, jadi bisa di sini kayak ada marah gitu ya, kayak ada marah, jadi mau ngambil perhatian, tetapi bisa cara mengambil perhatiannya ini dengan cara yang bikin ribut-ribut, katakan gitu ya. Nah bisa di sana. Ini perjuangan untuk bersama ada, namun bisa terpleset sedikit aja ya, satu bar aja terpleset gerak langkah dari si dia ini bisa kayak justru bikin masalah baru ya bagi hubungan mereka ini, atau minimal ya bagi diri dia sendiri. Nah gitu. Ada kayak energi rebut-rebutan ya. Ada energi rebut-rebutan di sini. Ada energi yang pokoknya inilah si dia ini nampak Mari tuh dia ndak tenang gitu. Walaupun dia di sini kondisinya diam, tetapi dalam diam dia itu bisa kayak lagi mancing-mancing masalah sebenarnya gitu. Diam itu tandanya minta perhatian, ribut juga ya, heboh juga itu tandanya minta perhatian. Yang jelasnya ada perhatian yang sedang dibutuhkan ya oleh si dia ini. Nah di sana. Gitu ya. Nah tetapi si dia ini kalau Mari lihat, kalau dikatakan di sini dia ada posesifnya, enggak. Kalau posesif secara hati, di sini Mari rasa sudah belajar ya untuk lebih bersikap bebas di sini ya. Si dia ini lebih mencoba membawa dirinya itu bisa bersikap bebas. Gitu. Nah, kadang-kadang saking bebasnya ya itu tadi bisa yang justru mancing-mancing heboh, mengusik ketenangan dari si selingkuhannya ini. Tapi kalau saya rasa si selingkuhan ini mungkin tidak notice ya bahwa si dia ini sedang coba untuk tarik perhatiannya dia. Dia bisa di situ tidak notice. Sekiranya ini cari-cari keributan si dia ini. Nah, si selingkuhan ini bisa cuek. Bisa dia tuh kayak yang tidak meladenin. Nah, kayak gitu ya. Tidak terjadi di sini energi balas-balasan untuk saling ribut gitu. Jadi nggak ada energi bertekak di sini. Satu mancing, yang satu slow aja menanggapi. Slow aja dia menanggapi, gitu ya. Nah di sana. Nah, namun untuk beberapa kasusnya di sini, ya si dia ini, apalagi tadi kita lihat dengan pasangan sah itu kok yo lebih asik di situ ya. Bisa jadi ya untuk beberapa ini kasusnya si dia tidak mendapatkan kasih sayang gitu ya, dia tidak dapatkan cinta dari si selingkuhan ini. Mungkin dia tahu orientasi dari selingkuhan hanya uang-uang saja, tapi tentu ini untuk beberapa ya, ini untuk beberapa, pahami bahwa ini general ya. Nah tidak semua orang yang menjadi selingkuhan ini orientasinya uang. Jangan-jangan dia pun sendiri mandiri secara finansial, bisa-bisa aja ini uangnya banyak soalnya ini sekarang gitu ya, nggak ngerti apakah uang banyak ini gara-gara dari si dia ini, atau ini adalah bentuk dari upaya kerja keras, kekonsistenan dia untuk mensejahterakan bebas finansial ya, sehingga dia bebas finansial, nggak tahu lah, nggak ngerti gitu ya. Nah di sana jadi ya namanya orang lagi bahagia, jadi kayak ya nggak mau mencekcoki diri dengan sesuatu yang justru mengurangi kadar kebahagiaannya dia ini. Nah kayak gitu ya di sana. Jadi dia bisa tahu ya, si dia ini bisa tahu, oh aku nggak dapat cinta kok dari sini.
Aku nggak dapat perhatian, aku nggak dapat kasih sayang. Nah, bisa beberapa akhirnya si dia ini mencari cinta dan kasih sayang tadi, mungkin ya kembali kepada pasangan sah, atau juga barangkali membuka diri, ya ini ceritanya membuka diri kepada seseorang yang berpotensi memberikan cinta, kasih sayang dan kenyamanan untuk dirinya dia, gitu ya, si dia ini. Oke, baik ya. Namun di sini energi pulang ini nampaknya ada. Energi pulang. Siapapun yang tadinya menjauh di sini ada keinginan untuk kembali bersama, gitu ya. Dan ini energi mau kembali bersamanya ini agak kelihatan cepat dia gerakannya. Niatannya sehingga ada upaya-upaya yang bisa bikin ini berdua apabila belakangan ada blok-blokan lah, gitu ya, blokir-blokiran maksudnya Mari. Gitu. Nah, jadi blokiran ini kayaknya akan dibuka dan kemudian akan coba untuk datang dan menyusup lagi ke dalam hidup pasangan. Nah, gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan kita ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, ada energi dari Leo di sini. Ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, hadir energi dari Aries, Sagittarius di situ ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.